Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa luangkan waktu untuk hadir di majelis ini mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seputar urusan ibadah kita sehari-hari. Setelah sebelumnya kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah, yang tentunya kita berharap ini kesemuanya dicatat, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh kita, yang tentunya kita sangat berbesar harapan mudah-mudahan nantinya akan menjadi bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan tuntunan pelaksanaan ibadah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara praktek sholat beliau langsung dan juga berdasarkan kesaksian yang dilihat oleh para sahabat ataupun didengar oleh mereka. Jadi kita melaksanakan sholat ini bukan asal-asalan, ya, tapi memang ada dasarnya, ada tuntunannya. Kalau dalam materi fikih, ya, yang dalam hal ini kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini terkait dengan lahiriah daripada sholat itu sendiri, bahwa zohir atau lahirnya sholat kita, bentuk lahiriah, yang bentuk zahir dari sholat kita ini hendaknya mengikuti bentuk zahir sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah menyatakan dalam hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat. Jadi ada ada potretnya, ada contohnya. Ya. Kita tidak melaksanakan sholat ini berdasarkan hanya rumus atau teori-teori yang tertera di kitab, tapi berangkat dari apa yang kita lihat. Karena jarak antara kita dengan Nabi SAW yang kurang lebih 15 abad, ya, maka tentunya pelaksanaan sholat kita tidak bisa secara langsung melihat bagaimana sholatnya Rasulullah. Nah, namun perintah Rasulullah untuk melakukan sholat seperti kalian melihat aku sholat, ini bermakna bagi kita adalah secara estafet dari generasi ke generasi, bahwa sholat yang saat ini kita lakukan berangkat dari melihat, ya, ulama, guru yang sholat, ya, mereka bersambung sholatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan isnad, rangkaian. Ya, bahwa beragama itu, ya, tidak hanya berdasarkan apa yang dibaca semata, tapi juga harus berangkat dari apa yang disebut dengan talaki. Talaki itu belajar secara langsung, melihat secara langsung. Dan inilah yang kemudian diterapkan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi. Pada malam hari ini kita sampai kepada penjelasan hadis yang ke-242 tentang kesaksian Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya, yang beliau pernah menyaksikan Rasulullah. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli
bi'an. Rawahun Nasa'i. Kata istri Nabi ini, beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sholat itu dalam keadaan posisi duduk bersila. Seperti duduk kita sekarang bersila itu. Jadi sholatnya sholat posisi duduk. Ya. Ini teksnya begitu. Ya. Nah, tapi di dalam prakteknya tidak serta-merta apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa langsung kita praktekkan. Kita juga harus melengkapi teks ini, hadis ini, dalil ini dengan dalil-dalil yang terhubung. Ya. Maka kalau ada orang yang mengklaim saya nggak perlu bertanya kepada ulama, saya mau belajar sendiri, saya mau baca sendiri. Kan jelas itu, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Maka kalau dia ketemu dengan dalil seperti ini, bagaimana cara sholat? Rasulullah pernah sholat dalam keadaan duduk bersila. Tentunya ini tidak bisa ditelan bulat-bulat, harus dikaitkan dengan dalil-dalil teks-teks lain yang terhubung, yang ada kaitannya dengan kronologis. Kenapa Rasulullah sampai sampai sholatnya duduk, bukan tanpa sebab. Ya. Maka di sini disebutkan ini adalah posisi sholat orang satu, sholat wajib dan dia tidak mampu berdiri atau sakit. Jadi dia tidak mampu, tidak sanggup untuk berdiri. Maka sholatnya dengan duduk bersila. Kedua, ini juga berlaku bagi orang yang akan melakukan sholat sunnah. Dia sehat, dia nggak sakit. Dia sehat. Andai kata dia berdiri, bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Tapi dalam sholat sunnah, diperkenankan melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk meskipun tidak ada uzur, tidak ada alasan. Ya. Tapi tentunya dengan konsekuensi nilainya, kualitasnya, pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat sunnah dalam keadaan berdiri. Nah, jadi kalau begitu, kalau sholatnya sholat wajib, maka wajib berdiri. Tidak boleh dalam keadaan duduk. Tidak ada posisi sholat wajib itu dalam keadaan duduk. Kecuali kalau dia sakit. Dalam kasus ini diriwayatkan oleh para ulama, Rasulullah itu pernah naik kuda jatuh. Sehingga kaki beliau itu nyeri, sakit. Tidak kuat untuk berdiri, maka beliau sholat dalam keadaan duduk. Ya. Berlaku di mana? Di dalam pelaksanaan sholat wajib. Jadi sholat wajib aslinya itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Namun jikalau dia tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Nanti ini kita akan bahas kasus sholat duduk ini. Karena banyak, kalau kita alhamdulillah di masjid kita, rata-rata semuanya sholatnya dalam keadaan berdiri. Ada di beberapa masjid, ya, saya lihat disiapkan kursi bagi mereka yang tidak mampu sholat berdiri. Karena ada beberapa praktek itu dilakukan bukan berdasarkan ilmu, tapi sekedar latah. Kenapa latah? Berangkat haji, berangkat umroh. Loh, kok banyak orang yang sholat dalam keadaan duduk? Ya. Kemana-mana dia bawa kursi. Jalan dia sanggup. Tapi ketika sholat, ya, dia duduk. Ya. Nah, ini bagaimana nanti? Ini kita akan lihat. Ya, karena nanti ada aturan mainnya. Karena al-aslu, ya, fis sholati
yang pokok, yang mendasar saat pelaksanaan sholat wajib itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya. Nah, kalau sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk, tapi dengan konsekuensi tentunya pahalanya tidak sama. Kalau kita sholatnya dalam keadaan berdiri separuh, ya, separuh pahalanya, kan begitu. Nah, posisi duduknya bagaimana? Kalau dalam hadis ini dicontohkan, posisi duduknya itu mutarabbian, duduknya bersila. Kenapa bersila? Untuk membedakan duduknya ini dengan duduk ritual atau duduk rukun di dalam sholat. Karena kan dalam sholat itu ada dua jenis duduk. Ada duduk iftirash, seperti duduk kita di antara dua sujud, ya. Ada duduk tawarruk, seperti duduk kita di duduk tahiyat akhir. Kan itu ada dua jenis duduk seperti itu, ya. Nah, maka dalam hal ini duduknya kita bersila untuk menandakan bahwa ini bukan duduk sholat, ini duduk pengganti daripada berdiri. Jadi membedakan. Nah, ini kita berarti kalau dilihat atau dirasa bahwa oh ini sebenarnya dia lagi baca Fatihah. Ya. Kenapa lagi baca Fatihah? Karena posisi duduknya ini seperti menggantikan posisi orang yang berdiri. Nah, maka nanti ketika dia umpamanya sujud, duduk di antara dua sujud, dia duduk seperti biasa kalau dia bisa, ya. Begitu juga nanti waktu tahiyat awal, dia duduk seperti tahiyat awal, seperti dia biasa. Dan ketika tahiyat akhir, duduknya seperti biasa, duduk tahiyat akhir. Sehingga ada perbedaan duduknya. Dan sekali lagi, ini jika memang mampu dia lakukan. Kalau memang tidak mampu dia lakukan, dia bisanya umpamanya duduknya duduk bersila itu saja dari awal sampai akhir, ya silakan saja, nggak ada masalah. Ya. Karena memang mampunya begitu, umpamanya khawatir ada bagian yang luka atau yang keseleo tertekan, nggak bisa, oh nggak apa-apa. Yang penting dia duduk. Karena posisi duduk ini pengganti berdiri. Ya. Saya contohkan. Ini biar kita jelas ya. Maaf saya. Mutarabbian, bersila. Ini boleh dipakai kalau umpamanya Bapak tahajud malam berapa rakaat lesu, nah duduk ini enggak apa-apa. Ya. Atau umpamanya sholat tarawih yang 20, ya. Enggak ada sanggup lagi umpamanya melo imam bacanya agak panjang. Sudahlah sambil duduk, boleh. Tapi jangan nunduk gitu tidur. Kalau sudah mah ini jurus hari Jumat itu biasanya. Nunduk ke kepala, modelnya pangsilo pula. Ya, nah, duduknya seperti ini. Ya. Salat Allahu Akbar seperti biasa. Nah, kenapa? Tadi dikatakan kenapa duduknya seperti ini bukan duduk seperti ini? Kan bisa juga duduk seperti ini, boleh saja. Nah, para ulama mengatakan tujuannya untuk membedakan bahwa duduknya dia tadi itu seperti ini memang sebagai pengganti daripada berdiri. Nah, nanti ketika dia ruku, dia tundukkan badannya. Ya, seperti ini. Kemudian dia bangkit. Nah, ketika dia sujud, kalau dia mampu sujud, maka dia sujud sampai ke tempat sujud. Bangun dari sujud, dia duduk seperti ini. Ya, sujud lagi, ya. Bangun di rakaat kedua, dia boleh kembali pada posisi seperti ini. Ya, balik lagi karena umpamanya bacaan imamnya panjang, kalau dia duduknya seperti duduk di antara dua sujud itu kan lama, neken di bawah sakit mungkin. Dia balik lagi seperti ini, boleh-boleh saja. Nah, jadi sekali lagi duduknya posisi seperti ini untuk mengesankan bahwa ini duduk sebagai pengganti berdiri. Ya. Nah, ini yang yang menjadi bagian dari
yang kita baca dalam hadis ini. Nah, selanjutnya, kalau duduk di kursi bagaimana? Pertama harus pastikan kursinya memang kursi yang bersih, tidak ada terindikasi bahwa kursinya ada najisnya, karena itu jatuh kategorinya sebagai tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat takbiratul ihram, kalau dia memang masih sanggup berdiri, dia harus berdiri. Kalau dia memang masih sanggup takbiratul ihramnya berdiri, dia harus berdiri. Nah, kalau saat dia berdiri, dia tidak tahan lama dalam berdirinya, bisa oleng badannya, maka dia boleh duduk. Tapi saat memulai sholat, dia harus dalam posisi berdiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau sholat sunnah boleh dari awal langsung duduk, gak apa-apa. Ini kalau dia sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat wajib yang memang dia masih sanggup berdiri, maka saat takbiratul ihram dia harus lakukan dengan berdiri. Ini gambaran secara umum tentang sholat yang dilakukan dalam keadaan duduk. Kemudian berikutnya hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini. Bacaan zikir atau doa di antara dua sujud. Bunyinya adalah Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini. Ini versi yang berbeda ya, yang singkat ya. Jadi kalau kita yang lengkap, yang sering kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bagus. Tapi kalau mau versi yang singkat, dan ini pun juga dibaca oleh Rasulullah ya, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, jagalah aku. Wa'afini. Rawahul arba'ah illa Nasai. Ya. Jadi ini termasuk bagian dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang patut juga kita ketahui bahwa masa di antara dua sujud singkat ini termasuk masa yang doa kita mustajab, diijabah oleh Allah. Maka Rasulullah ajarkan di waktu yang ijabah itu sebenarnya yang paling penting kita minta adalah ampunan dari Allah. Allahumma firli. Jadi kalau kita lihat doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hampir semuanya mengajarkan kepada kita yang patut kita minta ke Allah itu prioritas adalah minta ampunan. Kemudian minta rahmat dari Allah. Kenapa? Karena orang kalau sudah dapat pengampunan dari Allah, sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini adalah orang yang disayang oleh Allah. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, insya Allah semua ya ujian-ujiannya, permasalahannya akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Ya. Ini yang penting. Dan dengan sendirinya problem-problem akan terurai. Penyebab banyaknya problem dan masalah dalam kehidupan kita
tidak jarang faktor utamanya adalah dosa-dosa yang belum kita mintakan ampun kepada Allah. Jadi dosa ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengaruhnya besar. Jangan dianggap tidak ada pengaruh. Ada bekasnya. Ada dampaknya. Dosa itu ada dampaknya. Baik pada fisik kita, apalagi pada hati kita. Hati kita ini yang paling utama. Ya, ibarat kendaraan mesinnya. Nah, kalau sudah banyak melanggar di luar kapasitasnya, maka mesin ini berbahaya, ini rusak ini. Itu yang kemudian bikin tidak nyaman, bisa tersendat, bisa tiba-tiba dia ngadat, kan begitu. Nah begitu juga dengan hati kita. Ya, hati kita ini kalau sampai ada dosa yang terus dilakukan, dia akan membuat hati ini akan berkarat. Kalau dia berkarat, hilang ketajamannya. Kalau sudah hilang ketajamannya, maka fungsi hati ini menjadi tumpul. Ya. Nah, kalau dia sudah tumpul, dia akhirnya akan liar. Jiwa ini manusia akan liar. Waliyadzubillahi ta'ala. Nah, untuk itulah kita dianjurkan untuk selalu minta ampun kepada Allah. Ya. Yang dalam bahasa agama kita disebut istighfar. Jadi duduk di antara dua sujud kita istighfar, minta ampun. Allahumma gfirli. Dalam riwayat lain, Rabbil firli. Ini nomor 1. Ampunan ini sangat penting. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Wahdini, bimbing aku ya Allah. Wa'afini, dan jagalah aku. 4 poin. Ya. Kalau lebih lengkap 8 poin yang kita baca, Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Itu 8. Kalau ini setengahnya, separuh. Jadi ini yang paling utama ini. Ya Allah maghfirli, warhamni, kemudian wahdini, wa'afini. Rawahul arba'a ila Nasai walabdu li Abi Daud wa sahihul Hakim. La ilaha illallah. Nah, kemudian hadis yang ke-244, ini yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. An Malik ibn al-Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Malik bin Huwairis, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang sholat. Rasulullah ini dilihat oleh sahabat Malik. Fa idza kana fi witrin min sholatihi, maka jikalau beliau memasuki yang ganjil di dalam sholatnya, berarti kalau yang ganjil itu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Lam yamhad, beliau tidak langsung berdiri. Tidak langsung berdiri. Jadi selesai rakaat pertama, beliau tidak serta-merta langsung berdiri. Hatta yastawi qa'idan, sampai beliau duduk dulu rata. Ini yang kita sebut tempo hari dengan duduk apa namanya? Duduk istirahat. Jadi Nabi lakukan ini. Ya. Jadi selesai kita rakaat pertama, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud kedua, sebelum kita berdiri, kita disunnahkan dulu duduk sejenak. Nggak ada baca apa-apa, nggak ada bacaannya itu, cuman duduk sebentar saja. Lam yanhad, beliau tidak langsung tegak berdiri, tidak langsung. Beliau duduk hatta yastawi qa'idan, sampai beliau rata duduk dulu, sempurna duduk dulu, baru kemudian beliau berdiri. Nah, ini disebut dengan duduk istirahat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini dianjurkan untuk orang yang sudah utamanya lanjut usia. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tidak, mau dia masih anak-anak, remaja, sudah
dewasa orang tua tetap disunnahkan duduk istirahat terlebih dahulu, ya. Lam yanhat hatta yastawi qa'idan lam yagub ra'san bal yajlis jalsatal istiraha ba'da sajadah, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya 245 an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Wali Ahmad wa Darukutni wa nahu min wajin akhar wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqat dunya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menurut kesaksian Sayyidina Anas bin Malik, ya, beliau pernah qanata syahron, baca doa kunut syahron selama 1 bulan penuh, ya. Ba'da ruku, setelah ruku, ya, di rakaat terakhir, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kamilan semuanya, semua sholat 5 waktu itu beliau baca kunut, ya. Selama berapa lama? Selama 1 bulan. Kunut ini disebut dengan kunut nazilah, kunut yang dibaca ketika turun bencana, ya. Baik bencana yang langsung kita alami atau dialami oleh saudara-saudara kita sesama muslim. Dalam kisah ini, dalam hadis ini, Rasulullah yad'u ala ahya'in minal Arab. Beliau mendoakan, ya, kehancuran kepada beberapa suku-suku Arab. Apa gerangan yang terjadi? Ya. Suku-suku ini mereka melakukan pengkhianatan kepada Rasul. Ada 3 suku, ada suku Re'el, suku Zakwan, dan Isiyah. Ada 3 suku. Bagaimana ceritanya? Jadi Rasulullah itu di masa di kota Madinah, beliau menjadi tumpuan suku-suku Arab. Islam mulai tersebar kemana-mana. Ada yang minta bantuan supaya sukunya dilindungi, ada yang kemudian minta supaya Rasulullah ngirim tenaga pengajar, guru untuk mengajar kaumnya. Maka Rasulullah SAW mengirim itu. Dibentuklah ekspedisi, kemudian dikirim. Nah, pada satu ketika di tahun ke-4 Hijriah, ya, ada beberapa suku minta supaya Rasulullah kirim tenaga pengajar dari kalangan sahabat, orang-orang yang hafal Quran, untuk ngajarin mereka tata cara ibadah, ngajarin mereka Al-Quran. Maka Rasulullah perintahkan 70 orang sahabat berangkat. Ayo kamu berangkat, ya. Rasulullah SAW, ya, penuhi permintaan mereka. Ini yang berangkat ini qurra, ya, ulama-ulama sahabat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang hafal Quran, ya. Dan mereka dikenal dengan kesalehannya. Di siang hari mereka bekerja, tapi di malam hari mereka isi malam mereka dengan ibadah. Tapi ternyata undangan yang dikirim oleh suku-suku Arab ini hanya sekedar tipuan. Ketika sahabat ini sampai ke satu daerah yang disebut dengan Bi'ir Ma'unah, tiba-tiba mereka disergap, ya, mereka diserbu, kemudian mereka dibantai. Mereka keluar tidak bawa
tidak untuk persiapan perang. Lain halnya kalau mereka berperang tentu mereka ada persiapan. Ini mereka tidak. Mereka keluar dari kota Madinah, ya, tujuannya adalah untuk berdakwah, menjalankan perintah Rasulullah. Tapi ternyata, ya, suku-suku Arab ini ada 3, Re'el, Zukwan, dan Isya ini melakukan penyergapan dan pengkhianatan. Ya. Dan mereka habisi ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita ini sampai ke kota Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian meresponnya dengan berdoa kepada Allah. Kita tahu Rasulullah itu, ya, tidak mendoakan keburukan kepada orang. Tapi kalau sudah perilakunya adalah pengkhianatan, ya, ini kan khianat ini namanya. Ya. Minta guru tapi kemudian diserang. Ya. Nggak gentle. Ya. Kalau mau perang ya perang aja, kan begitu bahasanya. Tapi ini apa? Ya. Minta dikirimkan guru tapi justru guru-guru itu dibunuh. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW selama 1 bulan penuh di sholat 5 waktu beliau baca doa kunut. Isinya adalah meminta supaya Allah menghancurkan, Allah membinasakan orang-orang yang berbuat durhaka, berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi para ulama kemudian juga mengambil hukum dari hadis ini. Kita boleh dan sangat dianjurkan ketika ada musibah di kalangan kita umat Islam, terjadi banjir, ya, terjadi peperangan, ya, terjadi pembantaian dan lain sebagainya terhadap umat Islam. Untuk kita walaupun tidak langsung merasakan, kita ikut kongsi dengan apa? Dengan berdoa. Kapan doanya? Di setiap sholat 5 waktu dengan membaca kunut nazilah. Jadi kalau dilihat zaman sekarang ini, kelihatannya mestinya setiap hari kita kunut nazilah. Karena banyak saudara-saudara kita, ya, di Palestina, ya, di Sudan tempoh hari itu, ya, dan di beberapa negara-negara yang lain, itu banyak mengalami penindasan. Kita berdoa kepada Allah, ya, dengan doa kunut nazilah. Isi doa kunut nazilah itu muatannya adalah minta supaya umat Islam diberikan keselamatan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul muslimin. Ya Allah, ya, berikanlah kebaikan, ya, pada kami dan juga kebaikan kepada orang yang dengan sebab mereka menjadi kebaikan umat Islam. Ya Allah, jangan Engkau binasakan kami, ya, umat Islam, dan binasakan mereka-mereka yang menginginkan keburukan terhadap umat Islam. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang disebutkan di mana tempat-tempatnya. Minta supaya diberikan pertolongan. Dan termasuk doa-doa yang mustajab itu adalah doa yang dibaca di waktu sholat. Jadi jangan heran nanti kalau ada beberapa imam, kalau mereka umpamanya membaca kunut nazilah, karena memang situasinya saat ini tidak kondusif. Seperti kalau saat kami belajar dulu di Yaman, itu hampir tiap hari itu baca kunut nazilah, tiap hari itu baca kunut nazilah, nggak putus. Ya, zuhur, asar, isya, kemudian subuh. Jadi kalau subuh itu setelah doa kunut lanjut lagi, kunutnya tambahan lagi. Hanya saja maghrib kadang-kadang tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena sholat maghrib itu waktunya singkat. Bagaimana dengan sholat Jumat? Nah, kalau sholat Jumat bacanya bukan waktu lagi sholat. Kunut nazilahnya itu baca doanya adalah ketika doa di
khutbah kedua. Jadi doanya itu dibaca adalah di khutbah yang kedua. Ya, maka di khutbah kedua itu kan ada doa lil muslimin awal muslimin. Allahumma ufir lil muslimin awal muslimin, tinggal ditambahkan saja. Nah, ini terkait dengan doa kunut. Summa tarokah, lengkap 1 bulan, kemudian Nabi selesai. Beliau tidak lagi baca doa. Doa kunut ini tidak baca lagi beliau. Tapi ada riwayat lain mengatakan wa amma fi subhi, riwayat Imam Daruqutni, Imam Ahmad bin Hambal, ya, dan juga beberapa yang sama meriwayatkan ada tambahan teks hadis ini. Apa tambahannya? Wa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun di sholat subuh beliau lanjut terus menerus baca kunut. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Nah, inilah yang kemudian jadi riwayat, ya, riwayat yang menjadi dalil di dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkannya kunut untuk sholat subuh. Jadi bukan bid'ah, ya. Kan ada sebagian kelompok nggak mau dia, ya. Ketika lihat kunut mau masuk sholat nggak jadi dia, atau ketika imamnya kunut dia nggak baca kunut dengan alasan bahwa itu bid'ah. Ya. Lihat ini hadisnya ada hadisnya. Ulama yang mengatakan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai kapan? Sampai Rasulullah meninggal. Jadi kronologisnya itu beliau ada kejadian tadi. Nah, sholat yang lain beliau hentikan setelah sebulan. Tapi yang subuh tetap lanjut. Itulah yang disebut dengan kunut subuh. Hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, tetapi hadis itu tidak satu. Ada riwayat-riwayat yang lain. Nah, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan enggak. Dia mengambil hadis riwayat yang lain. Ada sahabat Al-Asja'i, riwayat lain di sini juga disebutkan. Itu pernah ditanya, ya, An Sa'id bin Tariq Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, aku pernah bertanya, kata Sa'ad, kepada ayahku Al-Asja'i, ya, karena Sa'ad ini bukan sahabat Nabi, dia tidak ketemu Nabi. Tapi bapaknya ketemu Nabi, ya. Bapaknya sahabat Nabi. Maka Sa'ad bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, apakah engkau sesungguhnya engkau sholat di belakang Nabi, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Utsman dan Ali. Pertanyaannya, apakah mereka membaca kunut waktu subuh? Qala aibunayya muhdath. Dijawab sama bapaknya, wahai anakku, itu baru. Ya, maksudnya bapaknya, saya tidak saksikan ada kunut. Nah, ini hadis jadi pijakan, jadi sandaran, jadi rujukan ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah yang nggak pakai kunut. Oh, berarti kan beragam. Ada isbatnya semua, ada nafinya, ada yang mengiyakan dengan kesaksian hadis, ada yang menafikan. Ya. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita menyikapinya sebagai orang awam, ikuti saja apa yang berlaku, nggak ada masalah. Karena semuanya ada dalil. Yang salah itu yang suka menyalahkan orang lain. Para ulama, ya mereka ada perbedaan-perbedaan tajam di antara mereka, tidak sampai kemudian harus kemudian menyudutkan, memojokkan orang lain. Kita masyarakat yang ada di kota Palembang, yang dari generasi ke generasi bermadzhab Imam Syafi'i, ambilnya hadis ini. Hadis yang tadi yang pertama, ya, bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa kunut sampai menjelang beliau atafarakat dunia, sampai beliau meninggal. Udah selesai.
Ya. Nah, mengenai hadis yang satunya tadi, ya, itu pernyataannya tidak eksplisit, tidak seperti hadis yang pertama, ya, tidak secara eksplisit. Beliau hanya mengatakan, oh wahai anakku itu baru, muhdath, kan begitu. Ya bisa jadi memang ya tidak setiap waktu dia sholat bersama Rasulullah. Ya. Maka para sahabat mengatakan Rasulullah itu ada kalanya berkunut, ada kalanya tidak. Tapi menjelang akhir hayatnya beliau berkunut. Nah, sudah selesai masalahnya. Kalau kita tidak mau kunut, oh, pernah Rasulullah sholat subuhnya nggak pakai kunut, sudah nggak ada masalah. Kalau kita mau berkunut, ada dalilnya. Ya, jangan sampai kunut dan tidak kunut itu akhirnya mengkotak-kotakkan kita. Ya. Saya sempat ada ketemu satu orang, dia cerita, apa namanya? Kenapa ya katanya? Kita ini umat Islam, kadang-kadang kalau sebelum hijrah, artinya sebelum jadi orang baik, sebelum sering rajin ke masjid, ya, itu kadang-kadang ngopi bareng, ya, nonton, kalau zaman dulu nonton bareng, main catur bareng, akrab lah. Nah, tiba pada satu masa tersentuh untuk belajar agama, yang satu mungkin belajar dengan kelompok A, yang satu mungkin karena daerahnya lain belajar dengan kelompok B. Sudah senang sama-sama ke masjid, ya sudah senang sama-sama ke masjid, tapi waktu di masjid tidak berteguran. Ngapa tidak berteguran? Karena lain aliran, katanya. Ini berkunut, ini tidak berkunut, ini yang bertahlil. Padahal dulu waktu belum ke masjid, ya, waktu belum ke masjid akur, ya. Nah kalau modelnya mah itu sudahlah, mendinglah dosa ke masjid, biar yang penting tetap akur, katanya Ustaz. Ya, artinya jangan sampai ya perbedaan di dalam pemahaman agama membuat pecah dan juga hilangnya perasaan persaudaraan di antara kita umat Islam. Cobalah kita kalau masuk ke masjid yang kadang-kadang penghuni masjid itu tidak ada senyum sama sekali. Apalagi kalau nyingok kita beda. Ya. Nyingok kain kita mungkin agak nyentuh atau kaki. Beda. Nah, itu sudah mulai dia. Nyingok kita tidak berjenggot. Wah, ini tidak ada sunnah ini katanya. Kan begitu. Jadi harus yang sunnah. Yang tidak ada sunnah, itu tidak boleh disenyumi. Ya, tidak boleh disenyumi. Dia senyum hanya dengan orang-orang yang satu circle-nya, satu kelompoknya. Padahal tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum kepada saudara kita terlepas dia berbeda pemahaman itu adalah sedekah. Ya. Maka yang sangat penting di saat kita belajar adalah lapang hati untuk menerima perbedaan. Maka kitab ini secara objektif menghadirkan dalil-dalilnya untuk buka wawasan kita. Oh, saya berarti ngamalin yang ini. Ada dalilnya. Tapi teman saya di masjid lain, dia nggak mau pakai kunut. Oh, ternyata juga ada dalilnya, selesai. Sama-sama punya dalil. Kan begitu. Saya meyakini inilah yang benar. Ya, dia meyakini dirinya yang benar. Silakan. Nah, tapi tidak perlu kemudian menyalahkan selama ada dalilnya, selama ada pemahamannya. Mengenai kunut ini saja, caranya saja beda-beda. Caranya. Ada yang kunut itu sebelum ruku. Ya, kunut dilakukan sebelum ruku. Kan begitu. Dilakukannya sebelum ruku. Kalaupun dia berkunut. Kalau kita kan habis ruku, waktu kita iktidal sebelum sujud. Ini sebelum ruku. Ya. Jadi ada dalilnya, ada semua. Silakan, tidak ada masalah. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan kita membaca hadis-hadis seperti ini, kemudian akan menjadi
menjadikan kita berwawasan luas. Dengan wawasan luas ini kita menjadi lapang hati untuk menyikapi perbedaan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk menyalahkan orang lain, ya. Jangan karena kadang kita ini bersumber ke media sosial, ya, nonton YouTube, nonton ceramah Ustadz Fulan karena dia lebih viral, lebih terkenal. Kemudian banyak viewernya, banyak penontonnya. Wah, ini udah paling hebat pasti nih. Berarti paling benar. Balik dia ke masjid, berbeda. Di masjid salah galau katanya. Ya. Ini tidak apa namanya? Tidak dewasa di dalam beragama. Patokannya mana? Patokan yang benar itu yang di kota Mekah, kota Madinah. Kenapa? Karena itu pusat Islam. Mekah Madinah nggak pakai bismillah. Mekah Madinah nggak pakai kunut. Berarti masjid-masjid lain itu salah semua. Nggak bisa begitu. Ya. Karena yang namanya fikih itu berangkat dari cara bagaimana memahami dalil. Ya. Jadi kalau dalam pemahaman berbeda, silakan saja selama memang ada sumbernya. Mudah-mudahan insya Allah dari hadis-hadis yang kita baca dalam kitab ini ya akan menambahkan wawasan kita, menambahkan pengetahuan kita, dan insya Allah akan semakin memperbaiki tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.